Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa perangkat pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah teman-teman semuanya, simak dan tonton videonya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe if you watching. Baiklah, saya Nadia Ilmi Lubis, NIM 1914040018. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa perangkat pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Di mana di sini kita akan membahas 5 pokok bahasan mengenai beberapa perangkat pembelajaran ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kalender akademik. Pembahasan kedua kita adalah mengenai rancangan minggu efektif. Ketiga, yaitu mengenai program tahunan. Yang keempat itu adalah membahas mengenai program semester. Yang kelima adalah mengenai kriteria penerapan KKM. Yang kesemuanya ini dari kalender akademik, rancangan minggu efektif, program tahunan, program semester, kriteria penetapan KKM, semuanya ini berkesinambungan atau berhubungan. Yang pertama, kita akan membahas pokok bahasan pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai kalender akademik. Nah, apa itu kalender akademik? Kalender akademik itu adalah jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kegiatan tahunan berarti dia terjadi dalam periode 1 tahun ya, terbagi menjadi 2, semester ganjil dan semester genap. Kesemuanya ini terjadi dalam 1 tahun. Itu 6 bulan ya. Kapan itu semester ganjil dimulai? Yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, selalu seperti itu. Semester genap kapan dimulai? Yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Itulah. Jadi seperti apa sih kalender akademik itu? Nah, ini dia kalender akademik, seperti ini bentuknya. Di sini saya mengambil kalender akademik dari jenjang sekolah menengah atas. Biasanya sekolah menengah atas itu dibuat dari kalender akademiknya itu adalah berdasar keputusan di pemerintah provinsi masing-masing. Sedangkan kalau SMP biasanya di pemerintah kabupatennya. Nah, seperti ini lah kalender akademik. Ada semester ganjil di sini dari bulan Juli, Agustus, September sampai dengan Desember, dan semester genap itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, kenapa sih bentuk kalender akademik ini seperti ini? Kenapa nggak seperti kalender biasa, kalender Masehi biasa? Apa gunanya di sini? Apakah ini hari libur? Apakah ini tanggal merah itu hari libur? Apakah ini? Nah, kan ya, di sini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya. Kalender akademik itu lebih tepatnya adalah memetakan kapan jam pelajaran yang efektif belajar itu, seperti itu. Memetakan itu. Awal dari semester ganjil nih ada keterangannya. Yang merah awal dari semester ganjil, bukan tanggal merah. Yang biru itu adalah AKM, SMA, SMAK maksudnya, atau SMK, dan survei karakter. Dan ini ada warna hijau sesuai keterangan di bawah ini. Nah, ini ada lagi di sini. Di sini hari efektif sekolah semester ganjil itu adalah 134 hari. Minggu pembelajaran efektifnya adalah semester ganjil itu 21 minggu. Jadi dari sinilah nanti kita membuat rancangan pembelajaran efektif, bahwasanya kita harus mendapatkan 21 minggu pembelajaran efektif. Jika tidak 21 minggu, maka rancangan pembelajaran efektif yang kita buat itu salah.
Seperti itu ya. Sedangkan hari belajar efektifnya itu adalah 113 hari. Nah, begitu juga dengan semester genap. Di sini berapa hari efektifnya? 132 hari. Hari efektifnya saja. Hari belajar efektifnya adalah 96 hari. Minggu pembelajaran efektifnya adalah 17 minggu. Seperti itu. Nah, gimana sih caranya gitu? Cara mengetahui bulan Juli berapa minggu? Nah, bukan berarti ini karena dia. Cara menentukan ini bulan Juli itu ada berapa minggu. Bulan Juli itu ada 1, 2, 3, 4, 5 minggu. Nah, kenapa dia bisa 5 minggu? Karena dia ada cara khususnya. Oh ya, ketentuan khususnya apabila dia 50 besar sama 50% dalam satu minggu, kan ada 6 hari kita sekolah gitu kan, 6 hari. Nah, ini kan 6 hari itu kalau misalnya dia di bawah 3, maka dia tidak bisa dihitung. Dia bawah 3 hari, maka dia tidak bisa dihitung sebagai hari belajar efektif gitu. Sedangkan kalau misalnya dia 3 ke atas, berarti dia dihitung dalam 1 minggu. Jadi ini ada berapa minggu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu dalam bulan Juli. Dalam bulan Agustus ada berapa minggu? 1, 2, 3. Hanya ada 4 minggu. Karena apa? Karena 30 dan 3 karena di kotak kelima ini, yaitu dia tidak termasuk pembelajaran efektif ya, bukan termasuk minggu efektif, karena dia hanya ada 2 hari. 2 hari itu tidak bisa dihitung sebagai 1 minggu, itu secara sederhananya. Sama halnya ke sana-sananya. Sama halnya. Ini tergantung apakah ini tergantung dari sekolah. Lihat ini. Di bulan Desember itu ada warna hijau. Warna hijau itu apa? Penilaian semester dan penilaian akhir tahun pembelajaran. Mungkinkah walaupun ini dia lebih dari 3 hari, mungkinkah dia bisa dihitung sebagai hari belajar efektif setelah ujian? Apakah masih belajar? Tidak kan? Berarti itu adalah bukan minggu efektif untuk belajar. Seperti itulah cara melihat kalender akademik ini. Seperti itulah cara melihat kalender akademik ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke rancangan minggu efektif. Nah, apa sih? Apakah yang dimaksud dengan rancangan minggu efektif itu? Apa sih itu rancangan minggu efektif? Rancangan minggu efektif itu adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Lalu apa sih manfaatnya? Kenapa harus seorang guru itu harus bisa memahami apa itu minggu efektif dan rancangan, dan bisa merancang minggu efektif? Lalu apa sih manfaatnya gitu kan dalam pembelajaran? Yang pertama pastinya untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membantu dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, seperti itu yang nanti akan kita bahas juga. Selanjutnya, memudahkan bagi para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Itulah manfaat-manfaat dari rancangan minggu efektif ini. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih contoh rincian minggu efektif itu, bagaimana sih bentuknya. Di sini ada itu seperti rincian minggu efektif seperti yang ada pada layar. Di sini ada nama sekolah, yaitu SMA Negeri 1 Lembang Lintang. Ada mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika. Ada kelas atau semesternya.
yaitu pada kelas 11 semester 1. Pada semester 1 dan ada tahun pembelajarannya yaitu tahun 2021 dan 2022. Lah ini namanya apa? Ini namanya itu adalah identitas. Jadi setiap rincian minggu efektif itu harus ada yang namanya identitas. Setiap rincian minggu efektif. Nah, ini dia bentuk rinciannya. Di sini ada bulan, bulannya itu dari bulan, di sini kan ada semester ganjil, tadi kan semester 1. Bulannya itu adalah bulan dari Juli sampai dengan Desember. Ada jumlah minggunya, berapa jumlah minggu bulan Juli, berapa jumlah minggu bulan Agustus, berapa jumlah minggu bulan September, berapa jumlah minggu bulan Oktober, November, dan Desember. Berapa jumlah minggunya? Ini didapatkan tadi dari kalender akademik. Tadi kan sudah dibahas bagaimana cara mencari jumlah minggu di kalender akademik. Bahwasanya jika di kotak tersebut, kotak kita sebut saja kotak, di kotak-kotak tersebut dalam satu barisan vertikal itu kan itu adalah jumlah minggunya ya. Tapi jika dia kecil dari 3 hari, maka dia tidak bisa dihitung 1 minggu. Tapi jika besar atau sama dengan 3, dia dihitung menjadi 1 minggu. Jumlah minggu efektif. Jumlah minggu efektifnya itu bulan Juli berapa? Ada 5 minggu efektifnya. Kenapa? Karena tadi kesemuanya itu efektif, tidak ada warna yang kotak yang berwarna ataupun tanggal merah seperti itu yang lebih dari 3 hari seperti itu ya, yang lebih dari 3 hari, makanya kelima minggunya itu efektif. Dan jumlah minggu tidak efektifnya itu adalah 0. Agustus dapat dilihat lagi dari kalender akademiknya tadi, dia ada 4 minggu atau semuanya juga efektif. Seperti itu ya, seperti itu ya cara mencari minggu efektif tersebut. Cara mencari minggu efektif tersebut. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana contoh dari rincian minggu efektif ini. Bagaimana sih bentuk rincian minggu efektif ini? Seperti itu kan. Bentuknya itu seperti ini. Di sini ini adalah bagian paling atas dari rincian minggu efektif. Ini ada nama sekolah SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Mata pelajarannya adalah matematika. Kelas dan semesternya itu adalah kelas 11 semester ganjil atau semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana? Itulah rincian minggu efektif. Ini bagian apanya? Ini bagian sekolah, mata pelajaran, kelas, atau semester, tahun pelajaran. Ini adalah bagian dari identitasnya. Ini adalah bagian identitas, dan semua rincian pembelajaran minggu efektif itu harus ada yang namanya identitas. Nah, seperti inilah bentuk dari rincian minggu efektif itu, di mana di dalam tabel ini sudah terlihat bahwa di sini terdapat ada bulannya, ada jumlah minggunya, ada jumlah minggu efektifnya, ada jumlah minggu tidak efektifnya, dan ada keterangan minggu tidak efektif tersebut. Nah, dari mana kita dapat semua ini? Dari kalender akademik. Nah, kita akan cari nih berapa sih minggu dalam jumlah minggu bulan Juli, Agustus sampai dengan Desember. Kita cari berapa jumlah minggunya, berapa jumlah minggu efektifnya, lalu berapa yang tidak efektifnya, lalu kenapa itu tidak efektif pada bulan itu, kenapa dia tidak efektif, itu adalah keterangannya. Nah gitu ya. Jadi pada bulan Juli tadi kan sudah ada di kalender akademik bahwa jumlah minggunya itu adalah 5. Gini, ada sebuah ketetapan dalam menentukan jumlah minggu di kalender akademik.
jumlah minggu di kalender akademik itu, yaitu apabila kan itu ada kotak garis vertikal tadi. Vertikal itu adalah minggunya gitu, sedangkan horizontal itu adalah jumlah minggunya. Tapi apabila dalam satu minggu itu kita sekolah itu kan ada 6 hari. Apabila di dalam kotak tersebut secara vertikal ya, apabila cuma ada 3 hari itu termasuk dalam satu minggu. Maksudnya apa? Secara sederhananya adalah apabila dia kecil dari 3 hari, maka tidak bisa dikatakan dia itu satu minggu. Apabila dia besar dan sama dengan 3 hari, maka dia dihitung satu minggu. Sama juga dengan hari libur atau hari apapun itu. Kalau dia besar dari 3 hari, maka dia termasuk hari libur. Kalau ada yang warna-warna peta-peta tadi, itu namanya dia tidak efektif. Yang berwarna itu tidak efektif. Itulah fungsi warna-warna dalam kalender akademik tadi. Itulah fungsi kenapa kotaknya diwarna-warnakan, untuk melihat minggu tidak efektif ini berapa hari. Misalnya cuma 2 yang berwarna dalam minggu itu, sedangkan jumlah harinya itu kan ada 6. Berarti dia kan ada tinggal 4 lagi. Berarti dia masih termasuk minggu efektif, yaitu satu minggu ya. Nah, baru kita hitung nanti dari dari yang kita dapatkan itu, nanti kita hitung berapa sih jumlah minggu efektifnya. Di kalender akademik tadi sudah disebutkan berapa jumlah minggu efektifnya, yaitu 21 minggu. Betul nggak sih yang kita dapatkan ini? 5 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 1 itu adalah 21 minggu. Berarti betul ya, betul. Ini semua itu adalah komponen-komponen dari minggu efektif itu. Itulah komponen-komponennya. Sedangkan ini adalah keterangannya. Keterangan kenapa dia bisa tidak efektif yang didapat dari kotak-kotak berwarna. Tersebut saja secara sederhana, kotak-kotak berwarna di kalender akademik tadi yang sudah ada keterangannya di bawah. Warna biru itu apa, hijau itu apa, dan ini itu apa. Jadi ini ya alasan mengapa minggu pada September hanya ada 5 minggu, tapi jumlah minggu efektifnya ada 3 dan jumlah minggu tidak efektifnya itu ada 2. Ada 2 alasan, yaitu keterangannya adalah ada AKM, SMA, dan SMK, serta ada UTS. Selanjutnya itu ada yang namanya jumlah jam efektif. Jumlah jam efektif, bagaimana sih cara menghitung jumlah jam efektif itu? Ada yang namanya rumus mencari jumlah jam efektif. Nah, itulah gunanya tadi rincian minggu efektif ini, untuk menentukan berapa jam pelajaran matematika dalam satu semester. Nah, jumlah jam efektif belajar matematika itu adalah minggu efektif ini dikali dengan jumlah jam per minggu. Nah, karena di sekolah itu ada, di SMA Negeri 1 Lembah Melintang matematika itu ada 5 jam pembelajaran, maka dia menjadi minggu efektif 21 dikali 5 jam pelajaran per minggu. Jadi dapatlah dia 105 jam pelajaran per semester. Nah, ini ada contoh dari rincian minggu efektif yang lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi. Di sini saya ada membuat nih minggu yang ada pada semester ganjil, ada minggu tidak efektifnya juga. Ini pada semester ganjil, dan ini ada pada semester genap atau semester 2. Di sini juga sama ya seperti yang di atas. Jadi di kalender akademiknya itu minggu efektifnya itu ada 17 minggu. Di sini ada juga rincian minggu tidak efektifnya. Ada jumlah pembelajarannya itu adalah 85 jam pelajaran per satu semester. Di sini ada tanda tangan dari kepala sekolahnya dan ada juga dari guru matematikanya tentunya. Nah, tadi kan kita mau membahas bagaimana sih menentukan itu minggu efektifnya itu kan.
dilihat dari kalender akademik. Nah, bulan Juli berapa sih minggu efektifnya? Bulan Juli itu, ini kan ini yang saya bilang tadi, bahwasanya nih di sini itu ada satu, ini yang vertikal, ini yang horizontal. Yang vertikal ini adalah minggunya ya, ini harinya, hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, hari Senin, Selasa, tahu. Jadi ini jumlah ini 1 minggu, ini 2 minggu, ini 3 minggu, ini 4 minggu, dan ini 5 minggu. Berapa bulan Juli? Ada 5 minggu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa tadi? Karena ini kosongnya, ini kosong cuma 3. Kalau dia di atas 3 atau sama dengan 3, maka dia dihitung jadi 1 minggu. Dan ini juga yang berwarna ini cuma ada 3. Seperti itu ya. Berapa tadi? Dipindahkanlah ke rincian minggu efektif. Juli 2021 jumlah minggunya ada 5, jumlah minggu efektifnya itu ada 5, dan jumlah minggu tidak efektifnya itu ada 0. Selanjutnya kita lihat, ini yang ada minggu tidak efektifnya. Kita lihat dulu bulan September. Pada bulan September, betul nggak? Ada 5 minggu dan jumlah minggu tidak efektifnya itu ada 3, serta minggu tidak efektifnya itu ada 2. Itu disebabkan karena ada AKM, SMA, SMAK, dan UTS. Kita lihat. Nih. Pada bulan September, 1, 2, 3, 4, 5 lah, ini 5 minggu gitu kan. Kan ada yang bilang gitu. Bulan September itu memang ada 5 minggu. 1, 2, 3, 4, 5. Karena apa? Karena ini ada 4 hari. 1, 2, 3, 4. Dan di sini juga ada 4 hari. 1, 2, 3, 4. Satu kali lagi, kalau dia harinya besar dari 3 atau sama dengan 3, maka itu dia dihitung sebagai 1 minggu. Kalau kecil dari 3, maka dia tidak dihitung dalam 1 minggu. Lah, September itu ada 5 minggu. Nah, berapa minggu tidak efektifnya nih? Nih yang berwarna-warna ini. Yang berwarna itu di situ ada 2, tanggal 1 dan tanggal 2. Ada 2. Dan ini tinggal 2 hari lagi kan, tanggal 3, dan cuma ada tanggal 3 dan tanggal 4. Maka ini tidak bisa dihitung sebagai waktu pembelajaran efektif. Sebagai minggu belajar efektif pada minggu pertama di bulan September 2021 tidak bisa dihitung sebagai minggu efektif karena cuma ada 2 hari. Sedangkan 2 hari lagi itu ada AKM, SMA, SMA, dan survei karakter. Seperti itu ya. Dan ini pada pada minggu ketiga, 1, 2, 3, pada minggu ketiga bulan September itu ada penilaian tengah semester atau UTS. Itulah seperti itu. Jadi jelas ya, di sini ada memang minggunya ada 5, tapi yang efektif itu cuma 3. Yang mana itu yang efektif? 1, 2, 3. Pada minggu kedua, minggu keempat, dan minggu kelima. Itulah yang efektif. Sedangkan di Desember ini ada berapa minggu efektifnya? Nah, gini. Kita lihat, tergantung, ini kita pertimbangkan ini itu apa keterangannya. Yang hijau itu adalah penilaian semester dan penilaian akhir tahun pembelajaran. Nah, apakah setelah akhir tahun pembelajaran itu efektif untuk belajar? Biasanya tidak. Biasanya mau menerima rapor dan kelas meeting. Jadi efektif belajar itu pada bulan Desember itu cuma di minggu pertama Desember, dari tanggal 1 sampai 4. Ya, seperti itu. Dan ini ada libur semester. Nah, itulah tadi. Nah, seperti kan pada bulan Desember ada 5 jumlah minggu efektif, jumlah minggunya dan minggu efektifnya ada 1, dan jumlah minggu tidak efektifnya ada 4. Seperti itu.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai program tahunan atau PROTA ya. Kita akan bahas program tahunan. Apa sih program tahunan itu? Nah, ini dia. Apakah yang dimaksud dengan program tahunan atau biasa disebut PROTA? Apa maksudnya? PROTA itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran KI dan KD yang telah ditetapkan. PROTA itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada identitasnya dan ada format isiannya. Oke, selanjutnya kita akan lihat contoh program tahunan ini. Program tahunan ini tadi ada apanya ya, komponen-komponennya itu ada ini selalu ada identitas. Identitas itu ada satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada kelas atau semester, dan ada tahun pelajaran. Identitasnya itu yang pertama, satuan pendidikannya adalah SMA Negeri 1 Lembah Melintang, mata pelajarannya matematika, kelas atau semester itu adalah kelas 11 semester 1 dan 2. Di sini ada semesternya, di sini ada kompetensi intinya, kompetensi dasar, dan pokok bahasan. Kompetensi inti ini ada di ketetapan apa ya? Ini sudah ditetapkan, jadi tidak bisa dibuat-buat. KD ini ada di buku gitu, ada di buku-buku kan. Nih, ada yang namanya kompetensi dasar dan ada yang namanya pokok bahasan. Ini kan menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, kesamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Berarti ini mengenai pokok bahasan induksi matematika. Induksi matematika. Nah, apa sih itu program tahunan ini? Ini bedanya. Dia menjelaskan alokasi waktu di setiap apa itu pokok bahasan atau kompetensi dasar itu, berapa alokasi waktunya. Tadi kan di rincian minggu efektif tadi kita sudah melihat, tadi di rincian minggu efektif itu ada apanya ya, 21 minggu, dan itu ada jumlah jam efektifnya itu ada 105 jam pelajaran. Maka itu kita bagi di program tahunan, kita akan bagi itu berapa minggu efektifnya, berapa alokasi waktunya, 105 jam pelajaran akan kita bagi alokasi waktunya. Nah, ini KD-nya setelah dibuat. Nah, ini terserah ulangan harian pertama. Apakah kita mau setiap KD itu ada ulangan hariannya atau tidak? Nah, seperti itu. Di sini saya mengambil ada ulangan hariannya di setiap KD. Ulangan hariannya itu kan biasanya ada 2 jam pertemuan, karena 1 jam itu dihitung 45 menit, makanya di sini 2 kali 45 menit, 2 jam pertemuan. Di sini kan ada 2 jam pertemuan, UH-nya itu 2 jam pertemuan. Nah, ini kan 2 kali 5 kali ulangan harian kan udah 10 jam pertemuan. Sedangkan dia ada berapa? Dia ada tadi jumlah semester 1 105 jam pertemuan. Nah, gimana sih caranya? Kan ini ada 10 jam pertemuan sudah habis untuk UH, berarti ada 95 jam pertemuan lagi. Dan yang 95 inilah yang kita bagi-bagi per KD. Kita bagi-bagi. Di sini kita berarti ada berapa gitu kan. Jadi kita bagi. Nih, dapatlah dia 19 jam pertemuan per KD-nya. Seperti itu. Dia 11 jam pertemuan per KD-nya. Seperti itulah contoh dari program tahunan. Setelah tadi dilihatkan contoh dari program tahunan, maka kita lanjut kepada program semester. Apa sih itu program semester?
Apa itu program semester? Program semester itu secara sederhananya adalah garis besar pembelajaran selama satu semester. Nah, itulah dia. Apa komponen-komponen program semester ini? Ada 6 komponen. Yang pertama itu ada identitas. Yang kedua itu ada kompetensi inti. Identitas ini termasuk di situ ada nama sekolah ya, nama sekolah, kelas, semester, tahun pembelajaran, mata pelajaran gitu ya. Kompetensi inti, selanjutnya ada kompetensi dasar, ada indikator, ada alokasi waktu, dan ada bulan atau minggu efektif dan tidak efektifnya. Selanjutnya, nah, bagaimana sih contoh dari program semester itu? Program semester itu contohnya itu bagaimana? Yang pertama selalu ada, ini dia contohnya. Yang pertama bagian atas selalu ada identitas. Identitasnya. Identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajarannya. Selanjutnya ada KI atau kompetensi inti yang sudah ditetapkan, ya. Dan selanjutnya ada, ini dia, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada alokasi waktu yang tadi di apa itu, alokasi waktu. Bedanya dia dengan prota itu adalah di indikator ini. Di indikator ini berbeda-beda setiap sekolah. Di alokasi waktunya itulah yang dibagi 19 jam pertemuan, dibagi untuk induksi matematika, seperti itu ya. Alokasi waktu. Nih bulan itu ada Juli. Sana ini adalah semester ganjil, maka dia ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ada itu, ada bulan itu. Nah, ini kenapa berwarna-warna ya kan seperti itu kan. Jadi ini adalah lebih tepatnya untuk memetakan rincian minggu tidak efektif tersebut, membuat kita lebih mudah melihat mana minggu-minggu efektifnya untuk kita belajar ini. Jadi ini dilihat ya, ini dilihat di bulan apa tadi, kita lihat lagi rancangan rincian minggu efektif kita itu disesuaikan dengan ini. Kita lihat rincian minggu efektif itu. Yang pertama kan di sini ada bulan September. Kenapa dia warna biru tadi? Saya di sini membuatnya sesuai dengan warna yang ada di kalender akademik. Kenapa dia warna biru? Ini kan ada nih, minggu tidak efektif pada semester ganjil. Minggu tidak efektifnya itu ada pada bulan September, itu ada minggu tidak efektifnya ada 2. Ada tanggal 1 sampai dengan 2 AKM SMA SMAK. Ada tanggal 13 sampai dengan 18. Dilihat lagi ke kaldiknya lagi untuk lebih memudahkan. Ini dia. Ini dia. Karena dia AKM tadi warna biru kan, jadi warna biru. Tanggal minggu pertama pada bulan September itu adalah warna biru nih. Dibuat warnanya. Dan ini ada tanggal 3 itu dia tidak efektif. Tanggal 3 minggu ketiga dia juga tidak efektif. Dan selanjutnya di sini berarti yang tidak berwarna ini adalah yang efektif. Seperti itu ya. Jadi ini tidak efektif. Ini tidak efektif karena tadi ada PAT atau penilaian akhir tengah semester. Ini tidak efektif warna merah ini karena dia itu ada kelas meeting. Dan 4 dan 5 ini adalah libur akhir semester. Jadi itu ya. Begitu seterusnya sampai dia semester 2. Semester 2 itu juga gitu. Disesuaikan lagi dengan kalender akademiknya. Disesuaikan dengan kalender akademik dan minggu efektif serta dengan prota. Alokasi waktunya dari prota. Jadi itu ya. Program semester 2 nih. Seperti ini. Kita bagi-bagi lagi alokasi waktunya tadi. Kita bagi-bagi lagi sesuai dengan indikator. Di sini tetap ada ya, tetap ada di situ ada identitasnya. Dan ini ada warna-warnanya juga lagi diwarnai di mana dia minggu yang tidak efektifnya supaya lebih memudahkan kita melihatnya. Seperti itu. Nah, di sini kan jadi kesemuanya itu nanti ada 85 jam pelajaran. Di sini dibuat keterangannya. Warna ungu apa, warna orange apa, warna marun apa ya, seperti itu. Itulah contoh dari program semester ini.
selanjutnya itu setelah kita mendapatkan contoh dari setelah kita membahas atau mengetahui tadi seperti apa sih contoh dari program semester ini. Nah, ini kita masuk kepada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM ini lazim kita dengarkan mulai dari sejak kita sekolah dasar SD kelas 1 sampai dengan kita SMA. Sampai kuliah pun masih ada yang namanya kriteria ketuntasan minimal. Nah, apa itu KKM? KKM itu adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dan mengetahui apakah peserta didik bisa lanjut ke KD berikutnya. Nah, itu ya seperti yang kita dengarkan di sekolah dulu dari SD sampai dengan SMA, bahwasanya kita mendengar selalu ada istilah KKM. Di bawah KKM nilainya tidak tuntas dan harus diberlakukan remedial. Contohnya, misalnya kita lagi ujian nih, atau ujian atau UH, sedangkan nilai kita misalnya KKM-nya ada 70. Kalau misalnya nilai kita di bawah 70, kita harus remedial seperti itu kan. Nah, itu dia. Apakah dia menentukannya ditetapkan begitu saja? Tidak, ada aturan dan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ada komponen-komponen dalam menentukan KKM ini sehingga dapatlah sebuah KKM yang akhirnya ditetapkan sebagai KKM pada mata pelajaran dan semester tersebut. Pasti komponen-komponennya itu, apa komponen-komponennya? Yang pertama ada kompleksitas, yang kedua ada daya dukung, dan yang ketiga ada intake peserta didik. Inilah yang akan dipertimbangkan itu dalam menentukan KKM. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh bagaimana sih format KKM tersebut. Nah, contohnya adalah, baiklah, bagaimana sih format KKM itu? Bagaimana sih bentuk format ketentuan kriteria ketuntasan? Bagaimana sih format KKM tersebut? Nah, ini adalah contoh dari format KKM. Seperti yang sebelumnya, ini ada identitas, selalu ada identitas, dan ini selalu ada KI. Makanya tadi setiap perangkat pembelajaran yang dibuat itu berkesinambungan. Jika salah dari awal, maka akan salah sampai akhir. Karena mereka itu juga cuman semakin rinci lagi seperti itu ya. Jadi ini ada KI itu tadi ditetapkan. Ini ada KI, terus ada KD-nya, ada KD-nya. Kita masukkanlah indikatornya juga. Kita masukkan indikator. Indikator yang tadi ada juga di PROSEM atau Promes atau program semester. Masukkan KD-nya. Di dalam format KKM itu ada kompleksitas, ada daya dukung, ada intake. Nah, inilah yang harus dipertimbangkan oleh seorang guru dalam menentukan KKM. Daya dukung itu seperti kompleksitas, daya dukung intake, bagaimana sih sarana dan prasarananya, apakah mampu si anak ini menjelaskan konsep kontradiksi ini dengan kondisi daya dukung yang segini gitu kan. Semuanya harus dipertimbangkan. Makanya ini ada kompleksitas, ada tinggi, ada sedang, dan ada rendah. Seperti itu. Ada tinggi lagi, ada sedang, daya dukungnya ada tinggi, sedang, dan rendah. Ada tinggi sama dengan intake-nya. Maka di sini sudah didapatkan angkanya. Kemungkinan setelah mempertimbangkan ketiga hal ini, maka menjelaskan konsep kontradiksi indikator yang pertama ini ditentukan KKM-nya itu menjadi 70-70. Selanjutnya menjelaskan konsep induksi itu adalah 70 dan daya dukungnya 70 serta 70 intake-nya itu adalah 70. Seperti itu.
Inteknya itu 70. Ini ke semua ini nanti setelah ditentukan dia berapa kompleksitas daya dukung intek dan intek per indikator, maka dihitung lagi di sini. Kan ada per KD. KD-nya ini kan jadi ini KD KKM ini KKM pertama dulu KKM indikator ya. KKM indikator ini 70 ditambah 70 gitu kan bagi ini tambah 70 tambah 70 tambah 70 bagi 3 karena dia ada 3 jadi dapat 70. Yang ini baru KKM indikator. Selanjutnya ada yang namanya KKM-KD. KKM-KD itu apa? KKM-KD ini kan ada KKM indikator ketika mereka semua dijumlahkan baru dibagi dengan berapa indikatornya. Ada 1, 2, 3, 4 47, 70, 70 dan 71 dibagi 4 maka dapat 65. Dicari lagi KKM-KD yang ini seperti dengan cara yang sama seperti yang di atas, dapatlah dia 72. Dan ada yang namanya KKM-KI. KKM-KI itu apa? Yaitu KKM ini 65 ditambah 72. Dari KD ini berapa KD-nya? Ada 2 KD misalnya kan. Ada 2 maka dia dibagi menjadi 2 itu baru KKM-KI. Selanjutnya selain KKM-KI ada lagi dia jumlah ketika KKM-KI itu dijumlahkan dan dibagi dengan total KI. Maka dapatlah dia itu KKM mapel namanya. Itulah KKM mata pelajaran kita. Berarti berapa? Ketika KKM-KI ini dibagi setelah dijumlahkan tadi dapat dari atas ke bawah setelah menjumlahkan indikator dan membagi berapa jumlah membagi KD dan berapa menjumlahkan KD dan membagi berapa KD-nya maka dapat KKM-KI. Dan KKM-KI ini juga gitu, dijumlahkan semua KKM-KI dibagi dengan total KI yang ada. KI-nya ada 6 maka 422 dapat semua kan bagi 6. Jadi dia menjadi 70. Ini namanya adalah KKM mapel mata pelajaran. KKM mapel ini dia itulah KKM mata pelajarannya gitu kan. Sedangkan ada lagi yang namanya KKM semester. KKM semester itu kita jumlahkan KKM di semester 1 dan KKM di semester 2. Setelah mencari semuanya seperti yang di atas, kita jumlahkan KKM semester sama dengan KKM semester 1 ditambah dengan KKM semester 2 dibagi 2. Maka dapatlah KKM semester itu per kedua semesternya itu adalah 71. KKM semesternya itu adalah 71. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai KKM, format KKM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.